wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Kita sekarang di pertemuan ke-7 dengan topik penyaluran dana pada bank ya. Saya langsung share screen terkait dengan penyaluran dana bank. Tujuan penyaluran dana atau kredit atau pembiayaan, mana bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik. Jadi bank itu kan sebagai lembaga kepercayaan. Kalau misalnya nasabah tidak percaya, mana mungkin nasabah mau menaruh dananya atau meminjam sejumlah uang kepada bank tersebut. Terus pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank. Jadi pos pinjaman itu letaknya ada di aset, sedangkan dana pihak ketiga itu letaknya di liabilities. Selanjutnya adalah perkreditan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi sebagian besar bank. Jadi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah itu memberikan kontribusi keuntungan yang besar bagi bank untuk saat ini. Terus juga risiko yang terdapat dalam penyaluran kredit cukup besar ya. Kalau misalnya nasabah macet, gitu, otomatis kan uang dana di pihak ketiga itu tidak kembali. Nah, maka itu harus benar-benar dianalisis dengan baik, dimonitoring dengan ketat supaya pengembalian terhadap pembiayaan lancar dan tepat waktu pengembaliannya. Selanjutnya, bank merupakan perantara antara masyarakat surplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana. Jadi bank sebagai bank intermediary, dia menyalurkan masyarakat yang surplus dana yang menaruh uangnya di tabungan, giro, atau deposito, lalu disalurkan pada pihak yang membutuhkan dana atau membutuhkan pembiayaan. Definisi berasal dari bahasa Latin credo yang berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Kata kerja dan kata bendanya credere dan creditium. Nah, itu dia sumber asal mula dan namanya kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bunga. Nah, kalau di konvensional itu imbalannya dalam bentuk bunga. Sedangkan kalau di bank syariah itu ada dalam bentuk bagi hasil dan juga dalam bentuk margin, jadi pokok plus margin. Analisis kredit atau pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit, serta jaminan yang tersedia untuk menutupi permohonan kredit. Jadi analisis kredit itu dilakukan oleh pegawai bank yang namanya account officer atau juga disebut dengan relationship manager. Dia akan menganalisis kelayakan seorang nasabah ini layak nggak sih diberikan pembiayaan, apakah dia nanti sanggup membayar angsurannya setiap bulan sampai lunas. Itu tugasnya account officer atau relationship manager untuk menganalisis nasabah tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak untuk diberi kredit dan juga untuk mengetahui apakah nasabah memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Nah, nasabah kredit itu melakukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank. Nah, pihak bank itu akan menganalisis kredit tersebut dengan yang dengan cara yaitu dengan analisis 5C. Nah, 5C itu apa aja nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Dan juga selain 5C ada credit risk rating scoring. Nah, at the end-nya itu ditentukan diterima atau ditolak pengajuan kredit yang diajukan oleh nasabah. 5C itu terdiri dari ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu adalah kemauan nasabah pembiayaan untuk
membayar angsuran atau kewajibannya setiap bulan. Kalau dia tidak ada kemauan, walaupun ada kemampuan, dia tetap aja nggak mau bayar gitu kan. Selain itu ada kuantitatif, yaitu yang bersifat hitung-hitungan yang bisa dihitung, wah ternyata nasabah ini sanggup untuk bayar setiap bulannya, jadi kemampuan. Dia ada kemampuan tetapi tidak ada kemauan, ya tetap aja dia tidak akan membayar angsuran secara tepat waktu dan lancar. Nah, makanya itu harus seimbang antara kemauan dan kemampuan. C yang pertama adalah karakter. Menggambarkan watak atau sifat debitur merupakan faktor penting dalam pemberian kredit, menyangkut willingness to pay, kemauan untuk membayar, terus faktor dominan yang sulit dianalisis. Bagaimana cara analisisnya? Yaitu alasan permohonan kredit. Dia mengajukan untuk apa kredit ini? Misalnya, dia untuk modal kerja, ekspansi bisnis. Otomatis kan kredit atau pembiayaan yang tujuannya untuk modal kerja, otomatis dibelikan untuk pembelian barang, barang persediaan yang otomatis akan meningkatkan penjualan nasabah tersebut. Terus selanjutnya adalah riwayat usaha, reputasi, terus riwayat hubungan dengan bank, sistem informasi BI atau sekarang namanya SLIK OJK, mutasi rekening koran. Terus juga legal aspek pribadi dan usaha, apakah masih berlaku atau tidak, itu juga sebagai pertimbangan gitu kan. Kalau ada yang expired berarti kan dia tidak concern terhadap legalitas perusahaannya. Terus informasi mitra usaha, supplier, agen, pelanggan. Nah, karena ini bersifat yang sulit dianalisis dan juga adalah watak sifat, makanya kita harus menanyakan circle dari nasabah tersebut. Misalnya nasabah itu adalah supplier pupuk. Kita tanyalah si buyernya gitu kan, apakah barang yang dijual itu masih bagus atau layak. Terus juga eh, terus juga kualitasnya seperti apa, sesuai nggak dengan yang ditawarkan. Terus juga supplier pupuk utamanya, dia membayarnya tepat waktu atau tidak gitu kan, dan lancar atau tidak, seperti itu udah menentukan ya. Terus tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan. Apabila nasabah itu memberikan data-data dengan lancar, tidak menghambat gitu. Nah, itu juga salah satu faktor yang menentukan bahwa karakter nasabah tersebut bagus. Terus informasi asosiasi usaha seperti dari Kadin gitu. Nah, karakter orangnya seperti apa, bagus atau tidak. Terus juga informasi lingkungan, terus informasi dari laporan keuangan. Nah, makanya kalau mengajukan pembiayaan, biasanya kalau perusahaan itu harus memiliki laporan keuangan 2 tahun terakhir. Jadi syarat untuk mengajukan pembiayaan itu eh, perusahaan tersebut udah berjalan selama 2 tahun supaya bisa dianalisis laporan keuangannya. Nah, selain dari perusahaan tersebut, dilihat dari individu-individu itu, dilihat dari mana, dilihat dari SLIK OJK-nya. Di SLIK OJK itu kelihatan tuh riwayat pembayaran angsuran masing terhadap yang dilakukan oleh individu-individu. Misalnya perusahaan itu pasti kan ada direktur sama komisaris. Kita menganalisis tuh para direkturnya, para komisarisnya, ada nggak call call 2 gitu kan, call 2, call 3. Kalau call 1 itu lancar ya, call 2 itu kurang lancar gitu kan. Nah, apalagi kalau kartu kredit, biasa sih yang ditemukan sih ya kartu kredit gitu kan, minjem dikit aja udah nggak lancar, gimana kalau misalnya minjem dalam jumlah besar. Makanya dipastikan para pengurus perusahaan itu memiliki kolektivitas satu atau lancar. Terus selanjutnya adalah capacity, ability to pay, kemampuan untuk membayar. Menyangkut kemampuan untuk membayar, gambaran kemampuan dalam menjalankan usaha dan menghasilkan laba, mengukur kemampuan pemohon membayar pinjaman dari kegiatan usaha yang akan dibiayai. Analisisnya apa aja yang dilakukan? Dilihat dari riwayat usaha, perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Dia untung nggak sih, atau rugi nggak tiap tahunnya. Terus kita lihat juga
persediaannya seperti apa, terus juga piutangnya banyak banyak piutangnya, lancar atau tidak pembayarannya. Terus pengalaman mengelola usaha, aspek itu penentu dalam kegiatan usaha, seperti manajemen, produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Dilihat juga tuh manajemennya diisi orang-orang yang profesional enggak, orang yang sesuai dengan bidang, pengalamannya atau bidang pendidikannya dan menempati posisi yang pas gitu. Bagaimana dia memproduksinya, memasarkan barangnya gitu kan, memanage keuangannya. Nah, itu cara menganalisis untuk capacity. Selanjutnya adalah capital. Capital adalah kemampuan dan komitmen. Modal sama dengan aktiva dikurangi kewajiban. Mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri, onshare. Tidak hanya menyangkut ketersediaan dana, tetapi juga faktor produksi. Semakin besar kesediaannya, semakin besar tanggung jawab nasabah menjalankan usahanya. Analisisnya apa yang dilakukan gitu kan? Kesediaan dalam menyediakan self financing. Contohnya, calon nasabah pembiayaan itu mengajukan pembiayaan rumah gitu kan, harganya 500 juta. Semakin tinggi dia memberikan DP, down payment-nya, berarti dia ada keinginan untuk melunasi pembiayaan itu tepat waktu dan tidak pernah macet. Beda kalau misalnya dia self financing-nya hanya 0% atau 10% dari harga rumah tersebut. Nah, itu yang kadang-kadang bisa dilihat dari pengukurannya, bisa dilihat dari itu gitu kan, untuk kemampuan keinginan untuk melunasi pembiayaan tersebut. Terus dilihat dari komposisi modal yang tercantum dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan. Perbandingan total hutang terhadap modal sendiri, debt equity ratio. Dilihat tuh utangnya itu lebih banyak nggak daripada modalnya. Kalau terlalu banyak itu cukup berbahaya. Terus kesesuaian penggunaan utang, jadi nggak set streaming gitu kan, yang sebenarnya itu pembiayaannya itu untuk modal kerja, tapi digunakan untuk investasi, untuk beli kendaraan, untuk beli rumah itu ya. Terus juga kemampuan memupuk modal yang tercermin dari laba ditahan atau pertumbuhan modal. Selanjutnya adalah condition. Condition itu adalah melihat prospek usaha nasabah tersebut gitu kan, merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha. Contohnya kayak yang kita waktu zaman COVID ya, dilihat tuh apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan bus, apakah kita layak memberikan pembiayaan gitu kan? Apalagi pergerakan orang sangat dibatasi. Kalau kita memaksakan memberikan pembiayaan ke bus, otomatis pasti macet karena kan nggak ada tuh orang-orang yang bakal naik bus gitu kan. Bagaimana mengenerate income-nya untuk pembayaran angsurannya. Itu dilihat juga faktor kondisinya. Terus mendapatkan gambaran prospektif tidaknya usaha yang akan dibiayai, terus seringkali merupakan faktor di luar kendali pemohon. Nah, kita juga ya harus benar-benar melihat tuh proyeksi ekonomi ke depan itu seperti apa gitu kan. Nah, yang baru-baru ini kayak tekstil ya, apalagi Sritek tuh, kan dinyatakan pilot. Kenapa? Jadi karena terlalu banyak barang-barang impor dari Cina yang datang ke Indonesia dengan menawarkan harga yang lebih murah. Nah, apabila kalau ada nasabah dia pengusaha garmen atau apa namanya tekstil mengajukan pembiayaan, nah kita harus hati-hati tuh dengan kondisi yang saat ini yang mana barang-barang dari Cina itu menawarkan harga yang lebih murah dan juga sangat mengaruhi penjualan terhadap tekstil. Nah, analisisnya apa? Dilihat dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi usaha. Cermati faktor supply and demand, perkembangan teknologi, situasi perekonomian, dampak peraturan pemerintah atau regulasi. Dilihat juga tuh masyarakat gimana tuh secara keekonomiannya gitu. Dia lebih banyak menabung apa enggak gitu. Terus dampak peraturan pemerintah, misalnya pajak dinaikkan. Nah, otomatis kan dilihat juga tuh efeknya terhadap daya beli masyarakat seperti apa. Selanjutnya adalah kolateral atau jaminan. Salah satu unsur dari jaminan pemberian kredit berfungsi sebagai
benteng terakhir memberi dorongan untuk tetap memberi kewajibannya, memberi hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan jika te- terjadi wan prestasi. Analisisnya apa? Jenis agunan yang diserahkan. Nah, dilihat tuh kalau fixed asset yang bersifat rumah, gudang gitu kan, itu kan harganya naik terus. Nah, itu yang paling aman gitu kan. Dan juga dilihat selain juga fixed asset yang rumah tersebut, dilihat juga posisinya. Jangan sampai rumah itu di posisi rumah helikopter. Jadi rumah itu, cara masuk ke rumah itu dengan gang. Kalau misalnya gang itu ditutup gimana? Jadi otomatis nanti kan susah dijual gitu dan nilainya turun. Nilainya kurang kurang bagus. Terus pengikatannya. Kalau misalnya rumah itu kan sertifikatnya ada bermacam-macam jenisnya. Ada SHM sama SHGB. Ada sertifikat hak milik dan SHGB yang umurnya sampai 30 tahun. Nah, biasanya kalau di bank itu, ketika udah jaminannya rumah dan udah dilakukan pencairan, rumah yang dibiayai tersebut akan diikat. Diikatnya apa? Dengan sertifikat hak tanggungan, ya, sertifikat hak tanggungan yang bertuliskan bahwa ini sedang diagunkan ke misalnya Bank Syariah Indonesia dengan nilainya misalnya sekitar 500 juta. Itu ada tuh di SHT tersebut. Terus juga di dalam sertifikat itu SHM itu tertulis tuh di atasnya biasanya nama pemilik atau di sebelah kirinya dan di bawahnya ada tuh bank sedang diagunkan oleh Bank Syariah Indonesia gitu kan. Kalau nasabah ini misalnya nggak sanggup bayar, terus udah kita lakukan restrukturisasi, terus juga udah kita peringan, terus juga udah di, udah kita tagih secara intensif ternyata nggak sanggup untuk melakukan pembayaran, ma- maka rumah tersebut bisa bisa dijual oleh bank. Nah, hasil penjualan tersebut akan dimelunasi utang bank eh, atas nasabah tersebut. Misalnya rumah itu terjual 500 juta dan sisa outstandingnya di bank itu 200 juta. Maka 300 juta ini akan dikembalikan ke nasabah dan kredit macet yang senilai 200 juta itu akan dilunasi atas penjualan aset tersebut. Terus juga dilihat segi ekonomis barang yang diagunkan. Nah, pasti kalau udah pembiayaannya udah gede, biasanya di atas 5 miliar atau 10 miliar itu, untuk menilai agunan itu kita biasanya bekerja sama sama appraisal independen gitu, menilai harga rumah, harga tanah, harga gudang gitu. Karena kemampuan account officer atau relationship manager itu sangat terbatas. Jadi kita butuh pihak independen yang membantu kita untuk melakukan penilaian terhadap agunan tersebut supaya lebih meyakinkan dan otomatis dan juga pihak independen itu emang merupakan rekanan bank, udah dipercaya. Terus juga cermati hal-hal penilaian, pengikatan, penguasaan, pengamanan, dan pemanfaatan. Nah, sertifikat yang tadi diikat itu disimpan di bank gitu kan, diikat secara SAT, terus SAM-nya juga disimpan di bank. Kalau kendaraan apa pengikatannya? Dia jenisnya adalah fidusia namanya. BPKB-nya kita tahan dan diikat fidusia. Itu dia. Selanjutnya, konsep operasionalnya bank syariah gitu kan. Pembiayaannya gimana? Tadi kan udah disebutkan bahwa dana nasabah memiliki uang yang surplus atau banyak itu akan menaruh dananya di bank dan bank akan menyalurkan dananya tersebut melalui pembiayaan. Kalau di bank syariah, eh, dia menggunakan akad bagi hasil dan margin menggunakan murabahah dan mudorobah atau musyarakah. Ada juga ijaroh, ijaroh sewa. Jadi bagi hasil antar bank dan dengan debitur itu adalah bentuk bagi hasil margin atau ujroh. Lalu bank itu juga akan mengembalikan dana deposan tersebut eh, dalam bentuk sesuai dengan akad yang diberikan oleh bank. Biasanya akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Kalau misalnya akadnya wadiah, berarti bank tidak wajib tuh memberikan bagi hasil atau keuntungan, tapi bank bisa memberikan bonus gitu.
Terus bagaimana kalau konvensional? Konvensional dia memberikan bunga gitu kan, deposan menaruh dananya di bank lalu disalurkan ke melalui pembiayaan. Nasabah nasabah pembiayaan itu akan membayar bunga sesuai yang ditetapkan oleh bank, lalu pemilik dana akan menerima bunga setiap bulannya. Ya, tidak pengaruh pada pendapatan yang diterima. Kalau bank syariah, kalau misalnya pendapatan dari pemberian pembiayaan itu menurun, otomatis bagi hasil yang diberikan ke penabung deposan ini akan menurun juga. Selanjutnya adalah bentuk akad-akad pada bank syariah ya. Dalam penyaluran pembiayaan itu, bank syariah itu menggunakan beberapa akad, yaitu ada murabahah, yaitu dengan mengambil margin gitu kan, terus ada mudharabah atau musyarakah, ada ijarah atau sewa. Murabahah itu apa aja komponennya? Ada margin, plafon, sama uang muka. Nah, jadi yang bank itu akan mengambil keuntungan dalam bentuk margin. Nah, margin plafon sama uang muka itu disebut harga jual. Sisa harga jual itu adalah margin tambah plafon. Harga beli itu adalah plafon ditambah uang muka. Nah, nanti nasabah akan mengangsur sesuai dengan harga jualnya. Harga jualnya ya yang harga jual yang diberikan oleh eh, bank seperti apa. Terus ada akad mudharabah atau musyarakah. Ini biasanya untuk modal kerja. Kalau mudharabah itu porsi bank itu adalah 100%. Nah, nasabah itu menggunakan usahanya atau keahliannya untuk mengelola dana atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kalau musyarakah itu dia masing-masing memberikan modal ya antara pihak bank sama pihak nasabah. Nanti mereka akan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah yang disepakati di awal. Kalau ijarah, dia ngambilnya keuntungannya adalah keuntungan sewa, ya. Nah, hubungannya antara pemberi sewa dan penyewa. Nasabah membayar sewa per bulannya. Debt financing atau jual beli. Murabaha adalah jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara pembeli dan penjual, ya, penjual dan pembeli. Setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh. Jadi benar-benar di awal itu dijelaskan tuh di akad bank itu ngambil sekian rupiah atas barang yang dibiayai. Nah, nanti nasabah akan membayar angsuran berapa. Jadi dia fix dari awal sampai akhir bank syariah itu. Beda sama bank konvensional. Biasanya bank konvensional itu hanya tahun pertama itu yang fix, nanti selebihnya adalah floating. Nah, itu keunggulan dari bank syariah istisna. Selanjutnya adalah akad istisna, merupakan akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan pihak produsen atau penjual atas suatu barang tertentu yang harus dipesan terlebih dahulu dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Sementara pembayaran dapat dilakukan di muka, di tengah, atau pada saat penyerahan barang. Nah, itu istisna ya. Nah, ketika pembayaran harus di depan, maka disebut dengan salam. Nah, itu biasanya barang-barang yang diproduksi terlebih dahulu. Baru diproduksi dahulu, bayarnya di awal, di depan itu biasanya disebut dengan salam. Kalau dia di tengah dan di akhir itu istisna gitu ya. Biasanya barang akan diantar di akhir ketika lunas. Terus konsep mode murabahah gitu kan. Nah, antara Bank Islamic Bank dengan customer itu melakukan akad pembiayaan setelah diakses sama pihak bank, ternyata customer itu layak diberikan pembiayaan, lalu nasabah itu akan menandatangani SP3 namanya, surat persetujuan pemberian pembiayaan. Nah, bank itu juga memberikan wakil kepada atau akad wakalah kepada customer. Jadi customer itu yang mewakilkan bank untuk membeli memesan barang. Terus eh, bank Islam itu akan membeli barang itu secara cash. Terus antara
bank Islam sama customer itu akan berbakat murabahah gitu ya. Terus selanjutnya adalah, supplier akan mengantarkan barang tersebut. Misalnya si customer itu beli mobil gitu kan. Nah, bank itu nanti akan membayarnya ke dealer itu, lalu dealer itu akan mengantarkan mobil tersebut kepada nasabahnya. Lalu nasabahnya tersebut akan membayar secara cicil setiap bulannya sampai dengan lunas. Contoh perhitungan murabahah, contohnya adalah Bapak Agus berniat membeli mobil Avanza dengan harga 110 juta tapi hanya memiliki dana 30 juta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak Agus pergi ke BSI untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. BSI memberikan solusi dengan pembiayaan murabahah konsumtif kendaraan. Asumsi ekspektasi keuntungannya 12% per tahun dengan jangka waktu 2 tahun. Bagaimana pembiayaan yang akan diterima oleh Bapak Agus dan berapa angsuran yang harus dibayar setiap bulan? Nah, cara perhitungan adalah tadi harga mobilnya ada 120 juta, terus nasabah memiliki DP 30 juta, sehingga porsi bank untuk membiayai mobil tersebut adalah sebesar 90 juta. Margin keuntungan yang diambil bank berapa gitu kan? Nah, bank tadi kan ngambilnya 12% untuk per tahunnya, sehingga karena ini jangka waktu pembiayaannya 2 tahun, sehingga bank itu mengambil keuntungan 21,6 juta dari 90 juta. Sehingga yang berapa nasabah yang harus dia cicil gitu kan. Nah, harga mobilnya tadi 120 juta, keuntungan yang akan diambil bank itu 21,6 juta. Harga jualnya totalnya 141,6. Nah, nasabah udah memberikan DP 30 juta, maka yang harus dibayar sampai lunas itu adalah 111,6 juta. Berapa angsurannya untuk 24 bulan atau 2 tahun? Berarti dia bayarnya 4,65 juta. 4,65 juta setiap bulannya. Jadi 111,6 juta ini dibagi 24. Selanjutnya ada pembiayaan mudharabah. Adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pemilik modal atau bank Sohibul Mal menyediakan modal 100%, sedangkan mudarib atau nasabah bertindak selaku pengelola usaha dengan bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak. Jadi mudharabah itu adalah bank itu menyediakan modal 100%, yang nyediain duit itu ya bank 100%. Nah, nasabah itu hanya memberikan usaha atau keahlian untuk mengelola modal yang diberikan atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Rukun mudharabah, sohibul mal atau bank, dan mudarib atau nasabah harus cakap hukum. Selanjutnya, ada pernyataan ijab atau qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu ada penawaran dan penerimaan harus jelas dinyatakan dalam akad atau kontrak, benar-benar harus dijelaskan tuh secara clear di dalam akad atau kontrak. Terus penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Terus akad dinyatakan secara tertulis. Jadi nggak boleh lisan aja, ada yang bersifat tertulis. Selanjutnya adalah modal adalah sejumlah uang dan atau barang yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang. Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudarib, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan di dalam akad. Selanjutnya, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Secara keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan di awal di akad tadi kan. Makanya kan di akad itu harus clear gitu. Berapa sih bagi hasil untuk bank, berapa untuk nasabah. Bagian keuntungan proporsional bagi kedua belah pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan.
Terus perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau ada perubahan nisbah, berarti kan harus ada adendum kontrak, atau adendum akad. Nah, itu harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, antara bank sama nasabah. Terus penyediaan dana menanggung semua kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Terus kegiatan usaha oleh pengelola atau mudarib sebagai penimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal sebagai berikut. Kegiatan campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk usaha adalah hak eksklusif mudarib tanpa melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola. Nah, penyedia dana itu nggak boleh ngebatasin si nasabah gitu kan. Bank itu nggak boleh ngebatasin nasabah. Kamu nggak boleh melakukan atau menjual barang ke pihak A, B, C, ya boleh. Karena kan mungkin itu udah pelanggan dia yang pembayarannya yang bagus gitu ya. Terus sehingga menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan. Terus pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Terus selanjutnya ketentuan pembiayaan. Biasanya pembiayaan mudharabah itu adalah pembiayaan untuk produktif. Terus jangka waktunya, tata cara pembalian, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi udah dijelaskan di awal secara clear dan jelas. Secara clear di akad benar-benar tidak boleh melanggar terhadap akad tersebut. Terus pada prinsipnya pembiayaan ini tidak memerlukan jaminan namun untuk menjaga amanah bank agar tetap meminta jaminan dari mudarib. Pada dasarnya mudharabah itu nggak perlu jaminan, tapi karena moral hazard, kalau misalnya pembiayaan itu tanpa ada jaminan, keinginan nasabah pembiayaan untuk membalikan utang itu sangat rendah sekali gitu. Mau nggak mau kalau kita ya sebagai pihak bank harus meminta jaminan gitu kan atas pembiayaan yang diberikan. Terus bila bank melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapatkan ganti rugi atas pembiayaan yang dikeluarkan. Terus jenis mudharabah itu ada dua, yaitu yang pertama adalah mutlakoh, eh, tidak terikat atau unrestricted. Jadi sahibul mal, pemilik dana, dalam hal ini adalah penabung memberikan keluasan penuh pada mudarib gitu ya. Jadi si penabung melalui bank memberikan kekuasaan penuh kepada mudarib atau pengelola usaha ya. Jadi ke bank itu dia menyerahkan ke bank terserah mau uangnya disalurkan untuk apa aja gitu kan. Jadi untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Mudarib atau pengelola usaha bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal. Terus juga mukayadah. Jadi si penabung itu mensyaratkan gitu, eh, bank mau menyalurkan pembiayaan terhadap objek-objek tertentu, misalnya hanya membiayai petani atau hanya membiayai pabrik yang memproduksi air minum gitu kan. Nah, jadi saya belum menentukan syarat dan pembatasan pada mudarib atau pengusaha dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Mudarib menggunakan modal tersebut hanya untuk kegiatan yang dinyatakan secara khusus untuk menghasilkan keuntungan. Jadi dibatasi sama si pemilik dana. Nanti pembiayaannya hanya ke A aja ya atau ke B aja. Dari penjelasan di atas, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, apa sih mudharabah itu, gimana hitungannya gitu kan. Terus tadi yang murabahan, kalau murabah itu adalah jual beli, kalau mudharabah itu biasanya akad yang digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja gitu kan. Dan nanti berbagi hasil. Skemanya mudharabah. Nah, yang pertama itu adalah si nasabah itu menyerahkan proposal ke bank syariah, lalu dianalisis oleh bank syariah. Ini layak nggak proposal atau pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah atas atas usaha yang yang akan dibiayai oleh bank. Lalu bank akan setelah setuju bank akan memberikan modal 100% dan nasabah akan menyerahkan
menggunakan tenaga atau keahlian untuk mengelola proyek atau usaha tersebut, gitu kan. Misalnya proyek jalan tol, gitu kan. Lalu ketika jalan tol jadi, keuntungannya itu akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, dan juga bisa dibarengi dengan pembayaran pokoknya setiap bulannya, atau juga pokoknya bisa di akhir. Jadi bayar bagi hasil tiap bulannya, nanti pembayaran pokok secara full itu bisa di awal dan di akhir seperti itu. Bisa diangsur gitu kan, di awal itu jadi udah diangsur dari awal pokok plus bagi hasil, atau jadi bayarnya nanti pas di akhir secara sekaligus seperti itu. Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah. Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah bagi perbankan relatif tinggi, khususnya jika melihat hukum yang tidak memperbolehkan jaminan, kecuali sifatnya hanya untuk menjaga agar nasabah tidak lalai atau sengaja melakukan kesalahan. Kemungkinan timbulnya risiko tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Jadi, dia set streaming yang seharusnya untuk modal kerja, untuk bikin jalan tol, atau untuk membeli barang persediaan supaya meningkatkan penjualan, tapi dia gunakan untuk membeli mobil, membeli rumah, dan lain-lain. Terus lalai dan kesalahan yang sengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur. Jadi sebenarnya keuntungan 100, tapi nasabah menjelaskan ke bank hanya keuntungannya sekitar 80 atau 50. Terus situasi ekonomi yang menurun, ya, atau resesi, nasabah akan memberikan bagi hasil yang lebih kecil dari yang diperkirakan oleh bank, atau bahkan mengalami kerugian yang akan membebani bank. Sedangkan manfaat bagi bank adalah kemungkinan mendapatkan pendapat yang lebih besar jika kondisi bisnis nasabah seperti yang telah diproyeksikan atau bahkan lebih buruk. Contoh pembiayaan mudharabah, contohnya ya. Bahwa Ahmad memiliki usaha pengadaan gula untuk beberapa pasar swalayan dan restoran dengan omset 50 juta per bulan dan berniat menambah modal 250 juta. Nah, dia pengen meningkatkan omsetnya dengan cara menambahkan modal dia 250 juta. Lalu untuk meningkatkan volume usaha menjadi atau mencapai omset yang diharapkan sebesar 75 juta, dia mengajukan pembiayaan ke BNI Syariah untuk mengajukan modal ini 250 juta dengan akad mudharabah dengan asumsi keuntungannya 20% per bulan. Lalu berapa nisbah mudharabahnya? Nah, tadi kita lihat tuh porsi banknya 250 juta, keuntungan diharapkan bank 20% dari 250 juta. Ya, yaitu 50 juta. Kalau di setahun kan sekitar 600 juta. Omset usaha selama 1 tahun ada 75 juta per bulan, dikali 12 bulan sama dengan 19 juta. Maka nisbah bagi hasil bank adalah 600 juta, yaitu keuntungan yang diharapkan bank dibagi dengan omset usaha ketika sudah diberikan pembiayaan. Nah, ketemulah nisbah bagi hasil bank itu sebesar 66,67%. Jadi 600 jutanya untuk bank, 300 jutanya untuk nasabah. Selanjutnya adalah pembiayaan ijaroh. Ya, ijaroh dan ijarah wa iktina. Ijarah itu sewa ya, teman-teman. Ijarah adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi membayar uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi ini murni sewa. Sedangkan ijarah wa iktina atau ijarah muntahiyyah tamlik adalah akad sewa menyewa atau suatu barang untuk jangka waktu tertentu yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan pada penyewa. Jadi ada perpindahan kepemilikan pada akhir masa sewa ya. Mungkin karena di setiap bulannya selain sewa ada juga pembayaran pokok gitu. Nah, otomatis ketika cicilan di akhir sewa tersebut, cicilan pokoknya juga udah lunas gitu. Otomatis bisa berpindah kepemilikannya. Rukunnya apa aja gitu kan, ijaroh ada penyewa, mustajir, pemilik barang muajir, barang yang disewakan, makjur, harga sewa, ajran, dan ada sigot atau ijab kabul.
Syarat ijarahnya, pemilik barang atau muajir dan penyewa atau mustajir, cakap hukum, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ikat janji. Barang yang disewakan makjur memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariah. Harga sewa ajaran harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Skemanya seperti ini. Jadi kalau misalnya ijarah, murni ijarah, antara pemilik barang dan penyewa itu melakukan akad ijarah, lalu penyewa itu membayar sewa setiap bulannya, lalu pemilik barang menyerahkan hak penggunaan objek sewa tersebut dan penyewa itu akan memanfaatkan barang tersebut misalnya kayak mobil gitu kan. Oh, saya serahkan mobil ini mobil Toyota untuk digunakan oleh si penyewa. Nah, penyewanya itu memanfaatkan atas mobil tersebut. Nah, tiap bulan itu si penyewa itu membayar sewa setiap bulannya. Gimana kalau skema ijarah waktina ya atau ijarah bitamlik? Jadi pada saat di akhir angsuran atau jangka waktu sewa, nah, barang itu akan berpindah. Nah, pemilik barang dan penyewa itu melakukan akad ijarah waktina. Lalu penyewa melakukan pembayaran sewa, terus pemilik barang melakukan penyerahan hak penggunaannya, terus penyewa itu melakukan pemanfaatan atas hak penggunaannya, terus juga penyewa melakukan pembayaran atas pembelian. Nah, pemilik barang menyerahkan kepemilikan, lalu mobil itu diserahkan kepada penyewa, ya. Tuh, jadi ada yang pokoknya dibayar setiap bulannya atau di at the end of the sewa, di akhir sewa ditawarkan nih mau dibeli apa enggak nih barang ini gitu ya. Gitu. Jadi ada perpindahan kepemilikan. Ijarah waktina dalam teknis perbankan. Ijarah waktina atau ijarah mutahiyyah bitamlik adalah akad sewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang dengan nasabah selaku penyewa pada suatu jangka waktu dan dengan harga yang disepakati. Pada akhir masa sewa, bank memberikan opsi nasabah untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati pula. Penggunaannya untuk apa biasanya? Investasi, barang-barang modal seperti mesin, dan sebagainya. Terus juga pembelian konsumer untuk pembelian mobil, rumah, dan sebagainya. Contohnya, jadi PT Alami sebagai nasabah akad ijarah, dan tentunya pasti udah dianalisis sama bank ya, ini layak atau enggak diberikan pembiayaan. Setelah layak, nasabah nanti tanda tangan SP3, lalu tanda tangan akad ijarah gitu ya. Terus Bank Syariah akan membeli 5 unit Kijang berdasarkan kesepakatan antara nasabah sama Bank Syariah. Lalu dari dealer menyerahkan objek Kijang tersebut dalam bentuk kendaraan tersebut atau mobil tersebut ke nasabah. Nanti surat-surat kendaraan tersebut atau BPKB tersebut akan diagunkan atau disimpan di bank gitu kan, karena harus dijaminkan. Nah, ini pasti dan pastinya udah diikat secara fidusia. Lalu nasabah melakukan membayar sewa setiap bulannya, terus bayar harga beli ketika ketika di akhir masa sewa, nasabah itu bayar tuh eh, harga nilai sisa atas kendaraan tersebut gitu kan, ditawarin sama Bang Syariah nah, mau beli nggak barang ini gitu kan. Telah disepakati harganya, lalu dibeli sama nasabah dan suratnya itu akan diserahkan kepada nasabah. Ditambah juga dengan surat roya. Jadi BPKB yang diagunkan itu kan udah diikat secara fidusia. Cara melepas fidusia itu dengan meroya atas fidusia tersebut. Nah, biasanya itu dibantu sama pihak notaris. Oke, demikian materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman akan bisa baca kembali
uh, slide ini dan juga sambil mencari apa namanya sumber-sumber dari di luar slide ini gitu kan untuk mendukung penjelasan yang udah disampaikan karena nggak semuanya eh, di slide ini bisa dicantumkan ya supaya teman-teman lebih clear, lebih paham gitu kan atas slide tersebut materi hari ini. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.